Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menyimak dan memahami materi yang akan disampaikan pada video ini. Yang terhormat Ibu Jatut Yoga Prameswari selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kesalahan berbahasa dan teman-teman semua yang senantiasa berbahagia. Perkenankan kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi analisis kesalahan sintaksis. Pengertian analisis kesalahan sintaksis. Analisis kesalahan sintaksis adalah proses mengamati, menganalisis, dan mengklarifikasikan kesalahan-kesalahan kebahasaan dalam tataran sintaksis yang meliputi frasa, klausa, dan kalimat. Menurut Setiawati 2010 halaman 75, kesalahan dalam tataran sintaksis antara lain berupa kesalahan dalam bidang frasa dan kesalahan dalam bidang kalimat. Klausa dapat berpotensi menjadi sebuah kalimat jika intonasinya final. Kesalahan dalam bidang klausa tidak dibicarakan tersendiri, tetapi sekaligus sudah melekat pada kesalahan di bidang kalimat. Selanjutnya, jenis-jenis kesalahan sintaksis. Yang pertama, analisis kesalahan pada tataran frasa. Setiawati 2010 halaman 76 menyatakan bahwa kesalahan berbahasa dalam bidang frasa dapat disebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya, pertama, adanya pengaruh bahasa daerah. Contoh, jeruknya rasanya asam, pasti jeruknya belum mateng. Sani main layangan tengari bolong. Frasa belum mateng dan tengari bolong merupakan pengaruh dari bahasa daerah. Yang kedua, penggunaan preposisi yang tidak tepat. Contoh, kamu letakkan laporanmu pada laci meja kantor. Tolong berikan surat ini ke Bu Siti. Bentuk baku pada kalimat di atas seharusnya, kamu letakkan laporanmu di laci meja kantor. Tolong berikan surat ini kepada Bu Siti. Selanjutnya, C. Kesalahan susunan kata. Susunan kata merupakan bentuk tataran yang lebih tinggi. Dalam bahasa Indonesia, pada umumnya sesuatu yang diterangkan berada di depan yang menerangkan. Contoh, ini hari kita akan pergi ke Ancol. Bentuk bakunya ialah, hari ini kita akan pergi ke Ancol. Contoh lain, kamu sudahkah terima amplop itu? Bentuk bakunya, sudahkah kamu terima amplop itu? D. Penggunaan unsur yang berlebihan atau mubazir. Penggunaan unsur yang berlebihan atau mubazir sering dijumpai pada pemakaian kata-kata yang mengandung makna yang sama atau sinonim. Contoh, agar supaya menjadi anak yang sukses, kau harus terus berusaha. Bentuk baku dari kalimat tersebut adalah, agar menjadi anak yang sukses, kau harus terus berusaha. Contoh lain, dia adalah guru yang paling tercerdas di sekolah ini. Bentuk bakunya, dia adalah guru yang tercerdas di sekolah ini. E. Penggunaan bentuk superlatif yang berlebihan. Bentuk superlatif adalah bentuk yang mengandung arti paling dalam suatu perbandingan. Bentuk ini dapat dihasilkan dengan suatu adjektiva yaitu amat, sangat, sekali, atau paling. Apabila terdapat dua adverbial digunakan sekaligus dalam penjelasan adjektiva pada sebuah kalimat, terjadilah bentuk superlatif. Misalnya, film yang kita tonton tadi sangat menarik sekali. Bentuk bakunya, film yang kita tonton tadi sangat menarik. Contoh lain, Rina terlihat amat sangat gembira karena mendapat nilainya bagus. Bentuk bakunya, Rina terlihat amat gembira karena mendapat nilainya bagus. F. Penjamakan ganda. Penjamakan ganda sering terlihat dan muncul dalam penggunaan bahasa sehari-hari dan terkadang terjadi kesalahan pemakaian dalam penggunaan penjamakan ganda. Contoh,
Para ibu-ibu sedang membeli sayur. Bentuk bakunya, ibu-ibu sedang membeli sayur. Contoh lain, orang itu membeli banyak buku-buku. Bentuk bakunya ialah orang itu membeli banyak buku. Selanjutnya, penggunaan bentuk resiprokal yang salah. Contohnya, pembalap motor itu saling dahulu-mendahului di arena balap. Sepintas, kalimat tersebut menjadi kalimat yang benar. Namun, sesungguhnya kalimat tersebut merupakan bentuk kalimat yang salah karena menggunakan dua bentuk kata untuk makna yang sama. Kesalahan pertama dapat dilihat pada penggunaan kata saling. Dan kesalahan kedua dapat dilihat dari penggunaan kata ulang, yaitu dahulu mendahului. Karena menyatakan satu makna saling, seharusnya kalimat itu diubah menjadi kalimat seperti pembalap motor itu saling mendahului di arena balap, atau pembalap motor itu dahulu mendahului di arena balap. Contoh yang kedua yaitu sebagai tetangga yang baik, hendaknya kita saling tolong-menolong antar sesama. Sama halnya seperti contoh yang pertama. Karena mempunyai makna yang sama saling, jadi salah satunya harus dihilangkan. Kalimat yang benar yaitu sebagai tetangga yang baik, hendaknya kita saling menolong antar sesama, atau sebagai tetangga yang baik, hendaknya kita tolong-menolong antar sesama. Kemudian yang kedua, ada analisis kesalahan pada tataran kalimat. Menurut Tarigan, tahun 1978, halaman 199, mengemukakan bahwa salah satu kesalahan sintaksis adalah penyimpangan struktur kalimat. Kesalahan penggunaan unsur kalimat disebabkan oleh kurang tepatnya penempatan atau ketidaklengkapan unsur subjek dan predikat atau unsur yang lain. Dalam kalimat, siswa biasanya terdapat penyimpangan yang membuat kalimatnya menjadi rancu. Selanjutnya, contoh akan diberikan oleh teman saya. Untuk selanjutnya ada kalimat tidak mempunyai subjek. Dengan contoh kalimat, harus mampu meningkatkan prestasi dengan giat belajar. Pada kalimat tersebut terdapat kesalahan karena tidak terdapat subjek. Agar kalimat menjadi jelas, perlu dilengkapi dengan subjek yang menjadi pokok pembicaraan. Jadi, kalimat yang benar adalah siswa-siswi harus mampu meningkatkan prestasi dengan giat belajar. Selanjutnya, kalimat tidak berpredikat. Contoh kalimat, mahasiswa yang duduk di bangku depan. Unsur yang duduk tidak berfungsi sebagai predikat, melainkan berfungsi sebagai perluasan unsur subjek. Seharusnya mahasiswa itu duduk di bangku depan. Untuk selanjutnya, predikat dan objek tidak diselipi kata lain. Contoh kalimat, setiap warga negara harus melaksanakan tentang semua hak dan kewajibannya. Pada kalimat di atas, predikatnya harus melaksanakan dan objeknya semua hak dan kewajiban. Tidak boleh disisipi kata tentang. Seharusnya, setiap warga negara harus melaksanakan semua hak dan kewajibannya. Selanjutnya, terdapat subjek ganda pada kalimat tunggal. Contoh kalimat, tugas itu aku sudah mengerjakannya dengan baik. Dalam kalimat tunggal tidak boleh mengandung dua subjek. Kalimat di atas salah atau tidak baku karena memiliki dua subjek. Perbaikan kalimat di atas dengan cara mengubah kalimat menjadi pasif dan bisa diubah menjadi kalimat normatif dan salah satu di antara kedua subjek dijadikan keterangan. Seharusnya tugas itu sudah aku selesaikan dengan baik. Jenis-jenis kesalahan sintaksis pada tataran kalimat yang selanjutnya adalah penggunaan konjungsi yang berlebihan.
Penggunaan konjungsi yang berlebihan ini menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif. Contoh, walaupun sanksi yang diterima sangat berat, tetapi dia belum jera juga. Seharusnya itu, walaupun sanksi yang diterima sangat berat, dia belum jera juga. Dan kesalahan sintaksis yang selanjutnya pada tataran kalimat adalah urutan yang kurang paralel. Dalam sebuah kalimat, pendapat beberapa unsur yang dirinci, maka rinci itu harus diusahakan paralel. Misal pada unsur pertama berupa adjektiva, maka unsur berikutnya haruslah adjektiva juga. Contoh, kebakaran hutan membuat udara menjadi sesak, mengaburkan pandangan, dan merusakan fasilitas umum. Seharusnya itu adalah kebakaran hutan membuat udara menjadi sesak, mengaburkan pandangan, dan merusak fasilitas umum. Sekian pemaparan kesalahan sintaksis pada kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Jatut Yoga Brahmaswari selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kesalahan bahasa serta teman-teman atas atensinya. Semoga presentasi kami ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.